Paul says every knee shall bow, every tongue confess. Karena Paulus mengatakan bahwa setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku. He is alluding to Isaiah 45:23. Dan ini sebenarnya mengacu kepada Yesaya 45 ayat 23. And in Isaiah 45:23, the Lord Yahweh is speaking, and he says, "To me every knee shall bow, and every tongue shall swear." Dan di sini di dalam Yesaya 45 dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepadaku bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Now, Paul the apostle was a student of Scripture. He knew what Isaiah 45 was talking about. Dan Paulus dia adalah murid dari Alkitab sehingga dia tahu apa yang dikatakan di dalam Yesaya 45. He knew that the passage says it's to God himself that every knee will bow and every tongue swear. Dan Paulus tahu bahwa perikop ini berbicara tentang kepada Allah sendiri, maka semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku. But he applies this verse to Jesus himself. Tetapi kemudian dia mengacukan ayat ini kepada Yesus sendiri. Because Jesus has suffered and has been raised up, he has been exalted. Karena Yesus telah menderita, tetapi dia juga telah bangkit dan dimuliakan. As Jesus himself said, he will sit at the very right hand of God. Seperti Yesus sendiri berkata bahwa dia akan duduk di sisi kanan Allah Bapa. When he sits at God's right hand, he shares in God's authority and power. Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, maka dia berbagi di dalam otoritas dan kuasa Allah. So people will not only bow the knee before God, they will bow their knee before Jesus. Jadi orang bukan saja akan berlutut di depan Allah, tetapi mereka juga akan berlutut di depan Yesus. This is the understanding of the author of Hebrews also. Dan itulah pengertian juga dari penulis Ibrani. He says, "For to what angel did God ever say, 'You are my son, today I have begotten you'? Or again, 'I will be to him a father, and he shall be to me a son'? And again, when he brings the firstborn into the world, he says, 'Let all God's angels worship him.' Of the angels he says, 'Who makes his angels winds and his servants flames of fire.' But of the Son he says, 'Your throne, O God, is forever and ever. The righteous scepter is the scepter of your kingdom.' Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia, yaitu Allah berkata, 'Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku.' Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, 'Semua malaikat Allah harus menyembah dia.' Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, 'Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api.' Tetapi tentang anak ia berkata, 'Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran.'" It's clear that Jesus' disciples understood Jesus resurrected from the dead, glorified in divine terms. Karena itu murid-murid jelas mengerti bahwa kebangkitan Yesus dari mati berarti dia dipermuliakan dan itu menunjukkan keilahiannya. But is this confession of the early church brand new, or are there precedents? Tetapi sebenarnya apakah pengakuan gereja yang baru ini merupakan suatu pengakuan yang sama sekali baru, atau sebenarnya merupakan pengakuan yang sudah pernah ada? Did some Jews expect a divine Messiah? Apakah ada orang-orang Yahudi yang mengharapkan seorang Mesias yang adalah Allah? I think they may have, so let's look at the Dead Sea Scrolls. Saya rasa mungkin ada pengharapan seperti itu, karena itu marilah kita melihat kepada gulungan Laut Mati. The scrolls, I think, have important implications for Christology. Gulungan yang bagi saya mempunyai implikasi yang penting mengenai Kristologi. In two very important areas, hints at possible divinity of the Messiah and the redemptive work of the Messiah. Dan ini terjadi di dalam dua area yang sangat penting, yaitu petunjuk ada kemungkinan keilahian daripada Mesias, dan yang kedua adalah karya penebusan Mesias. Let's begin with the hints at possible divinity of the Messiah. Mari kita mulai dengan petunjuk mengenai kemungkinan keilahian Mesias. I begin with the rule scrolls, the Serich scrolls, which were very important at Qumran.
Dan saya mulai dengan gulungan peraturan, yaitu Serek, yang merupakan gulungan yang sangat penting di Qumran. You may remember from this morning, I talked about 1QS and 1QSA and 1QSB. Tadi pagi saya sudah berkata tentang 1QS atau 1QSA dan 1QSB. These three scrolls provide important rules for the Qumran community. Dan 3 gulungan ini memberikan kita peraturan-peraturan yang sangat penting mengenai komunitas Qumran. What you are looking at on the screen are parts of 4 columns from 1QS, columns 4, 5, 6, and 7. Remember, going from the right to the left, which is the way Hebrew works. Yang saudara lihat di sini adalah bagian 4 kolom dari 1 QS, ya, kolom 4, 5, 6, dan 7. Ingat, penulisan Ibrani adalah dari kanan ke kiri. If we continue to column 9, line 11, we find a very important passage. Dan kalau kita kemudian melanjutkan, kita melihat kolom 9, baris ke-11, kita kemudian menemukan perikop yang sangat menarik. The Qumran men believe that there will be trouble until there come the prophet and the messiahs of Aaron and of Israel. Di mana orang-orang Qumran melihat bahwa akan terus ada masalah sampai kemudian datang seorang nabi, sang nabi, dan Mesias Harun dan Mesias Israel. When this was first published more than 50 years ago, people were surprised. 2 messiahs? Dan ketika kemudian ini dipublikasikan pertama kali, orang heran, ada 2 Mesias? Well, we must remember that in the Old Testament scripture itself was the expectation of 2 anointed or 2 messiahs. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam perjanjian lama sendiri pun kita melihat diharapkan ada 2 yang diurapi, yaitu 2 Mesias. We see this clearly in 2 of the minor prophets, Zechariah and Haggai. Dan kita bisa melihat di dalam 2 kitab nabi kecil, yaitu Zakaria dan Hagai. For example, in Zechariah 4:14 we read, misalnya di dalam Zakaria 4:14 kita membaca, these are the 2 anointed who stand by the Lord of the whole earth. Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. At Qumran, there was the expectation of an anointed priest Di dalam Qumran ada suatu pengharapan mengenai imam yang diurapi and an anointed king. dan raja yang diurapi. Side by side, they would rule Israel. Bersama-sama mereka akan memerintah Israel. In Jesus, both offices merge into one. Di dalam Yesus, kedua jabatan itu bersatu di dalam satu pribadi. This is what the author of Hebrews was trying to say. Dan inilah sebenarnya yang hendak dikatakan oleh penulis Ibrani. Jesus is both king and priest and prophet. Di mana Yesus adalah raja, imam, dan nabi. Now 1QSA suggests that the Messiah may well be divine. 1QSA ya menyarankan bahwa Mesias sebenarnya mungkin merupakan Allah atau memiliki keilahian. Here is the key passage. It's in column 2, lines 11 and 12. Dan kita bisa melihat perikopnya itu di kolom 2, baris 11 dan 12. Approximately right in here. Just count down 11 and 12 lines. Unfortunately, we have some holes. Ya, jadi kira-kira di baris yang tadi ditunjukkan, tetapi sayang saudara bisa melihat ada bolong-bolongnya di sini. Now, there's a secret in scholarship I should share with you. Ada rahasia di dalam hal ini yang perlu saya mungkin bagikan kepada saudara. Sometimes the most important things are found in the holes. Kadang-kadang yang paling penting itu ditemukan di dalam lubang-lubang tersebut. A hole in a manuscript is called a lacuna. Ya, lubang di dalam manuskrip disebut lakuna. The plural is lacunae. Dan kemudian pluralnya, jamaknya adalah lakunai. Now there's something else you need to know. Dan ada hal lain lagi yang saudara perlu tahu. If you want to sound smart, use Latin. Kalau saudara mau kedengaran pintar, pakailah bahasa Latin. So never say hole, just say lacuna. Jadi jangan mengatakan lubang, katakan lakuna.
People will think you have a PhD. Dan orang lain berpikir saudara punya PhD. Now, let's read this passage. Dan coba kita baca perikop ini. This is the procedure for the meeting of the men of repute. What do you mean by repute here? Reputation. Oh, okay. When they are called to the banquet held by the council of the Yachad, the community, when God has begotten the Messiah among them. Dan ini adalah prosedur dari pertemuan daripada orang-orang yang mempunyai reputasi ketika mereka dipanggil untuk menghadiri banquet yang dilakukan oleh Council of the Yahad, yaitu komunitas ketika Tuhan telah memperanakkan Mesias di antara mereka. Now, begotten in Hebrew is yalad. Memperanakkan di dalam bahasa Ibraninya adalah yalad. And of course, part of the word is missing because of a lacuna. Ya, dan tentu saja ada bagian yang hilang karena lakuna tadi. This makes it very interesting. Dan ini menjadikannya sangat menarik. Some thought, now wait a minute, surely the men of Qumran did not expect the Messiah to be divine. Dan ada yang mengatakan yang benar saja, mana mungkin kemudian komunitas Qumran mengharapkan Mesias yang adalah Allah. This has led to speculation. Maybe it didn't say Yalad, maybe it said something else. Sehingga kemudian ada spekulasi mungkin yang dikatakan di situ bukan Yalad tetapi hal yang lain. But the original team of Dead Sea Scroll scholars said, yes, Yalad is the reading. Tetapi kemudian tim yang pertama dari Gulungan Laut Mati mengatakan betul kata Yalad itulah yang dinyatakan. I ask, why is there such a controversy over this? Dan saya bertanya, kenapa sih begitu banyak kontroversi mengenai ini? This passage from 1QSA is referring to Psalm 2. Karena ayat ini yang di dalam 1 QSA sebenarnya mengacu kepada Mazmur 2. Psalm 2 verses 2 and 7 read this way. Mazmur 2 ayat 2 dan 7 dibaca seperti ini. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and his anointed, or his Messiah, Mashiach. I will tell of the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have begotten you, Yalad. Ya, jadi ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan, yaitu Yalad pada hari ini. These words, anointed or Mashiach, and begotten or Yalad of 1QSA allude to the language of Psalm 2. Ya, jadi kata yaitu yang diurapi di dalam ayat 2 dan kata kuperanakkan yaitu Yalad di ayat 7 jelas menunjuk kepada Mazmur 2. So this statement in 1QSA is not surprising at all. It reflects the Bible. Jadi kita melihat bahwa pernyataan di dalam 1 QSA ini tidak seharusnya mengherankan karena merefleksikan apa yang dikatakan dalam Alkitab. And what is Psalm 2 referring to? Dan sebenarnya apa yang diacu di dalam Mazmur 2? It is referring to the Davidic covenant, which is in Scripture in 2 Samuel 7 and Psalm 89. Itu mengacu kepada perjanjian Allah dengan Daud yang bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 7 dan Mazmur 89. You remember the story in 2 Samuel 7. Kita ingat kisah di dalam 2 Samuel 7. King David wants to build a house to the Lord. Raja Daud menginginkan mendirikan bait Allah untuk Tuhan. The prophet Nathan comes to David Dan kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud and says, God will build a house for you, David. dan berkata Tuhan akan mendirikan rumah bagimu Daud. Now in Hebrew, house can mean a building. Di dalam bahasa Ibrani rumah bisa berarti bangunan, But it can also mean a dynasty. tetapi bisa juga berarti dinasti. That is sons and grandsons and great-grandsons, a long line. Yaitu anak, cucu, dan cicit suatu garis yang panjang. So the prophet says to David, God speaking, I will be his father and he shall be my son. Karena itu sang nabi berkata kepada Daud, Allah berkata, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. God is speaking of one of David's descendants.
Allah sedang berbicara tentang salah satu keturunan Daud. And this descendant will be the Son of God. Dan keturunan ini akan menjadi anak Allah. Psalm 89 also refers to this promise. Dan Mazmur 89 juga mengacu kepada janji ini. In verses 20 and 26 it says, I have found David my servant. With my holy oil I have anointed or made Messiah. He shall cry to me, you are my Father, my God, and the rock of my salvation. Dan di sini dikatakan, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Kemudian dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Now 1QSB also adds important information to the question of the divinity of the Messiah. Dan kemudian 1QSB juga memberikan kita suatu hal yang menarik mengenai keilahian daripada Mesias. There are 5 columns of text in this scroll. Ya, jadi di dalam gulungan ini ada 5 kolom dari teks. And you see how the bottom of the scroll is poorly preserved. Dan kita bisa melihat bahwa bagian bawah dari gulungan ini ya tidak terpelihara dengan baik. The top of the scroll is much better preserved. Ya, sedangkan bagian atas dari gulungan ini terpelihara dengan jauh lebih baik. That's because when the scroll was rolled up and placed into the jar, the bottom of the scroll was exposed to moisture. Itu adalah karena ketika gulungan itu digulung dan dimasukkan ke dalam bejana, maka bagian bawah dari gulungan itu kemudian dipengaruhi oleh kelembapan. We see this consistently with the better preserved scrolls. The bottom part has deteriorated. Dan bahkan di dalam gulungan-gulungan yang terpelihara dengan lebih baik, bagian bawahnya juga lebih rusak. This convinces us that the scrolls really were rolled up and placed in the jars found in the caves. Karena itu kita diyakinkan bahwa gulungan-gulungan ini benar-benar sebenarnya dimasukkan di dalam bejana-bejana tersebut. Now 1QSB provides rules for giving of blessings. Dan di dalam 1QSB memberikan peraturan mengenai pemberian berkat. I am especially interested in column 5, which pronounces blessings on the Messiah. Dan saya terutama tertarik kepada kolom 5 yang menunjukkan berkat kepada Sang Mesias. Words of blessing belonging to the instructor, by which to bless the prince of the congregation whom God chose. And he shall renew for him the covenant of the congregation, so as to establish the kingdom of his people forever, that with righteousness he may judge the poor and decide with equity the meek of the earth. Kata-kata berkat yang dimiliki oleh sang instruktur, di mana dia akan memberkati pangeran daripada jemaat yang telah dipilih Allah, dan dia akan memperbaharui baginya perjanjian dari jemaat untuk menegakkan kerajaan bagi umatnya selama-lamanya, sehingga dengan kebenaran dia dapat menghakimi orang-orang miskin dan memutuskan dengan keadilan orang-orang yang lembut di bumi. He will walk before him blameless in all the ways of his heart, and establish his covenant as holy in distress for those who seek him. Dan dia akan berjalan di depan dia tanpa cacat di dalam segala jalan dari hatinya, dan menegakkan perjanjiannya sebagai yang kudus bagi mereka yang mencari dia. May the Lord lift you up to an eternal height, a mighty tower in a wall securely set on high. Thus may you be righteous by the might of your mouth. Lay waste the earth with your rod. With the breath of your lips may you kill the wicked. Biarlah Tuhan boleh meninggikan engkau kepada ketinggian yang kekal, suatu menara yang agung dengan dinding-dinding yang aman yang diletakkan di atas tempat yang tinggi. Maka engkau akan menjadi benar dengan kuasa daripada mulutmu, dan kemudian engkau akan menghukum orang-orang di bumi dengan tongkatmu, dan dengan nafas daripada bibirmu engkau akan membunuh orang-orang fasik. We hear in this passage several echoes and quotations of Isaiah 11. Dan di sini kita sebenarnya bisa mendengarkan eko dan juga kutipan dari Yesaya 11. And this is consistently interpreted at Qumran as referring to the Messiah. Dan ini secara konsisten di dalam Qumran ditafsirkan sebagai mengacu kepada Mesias.
And just as we have seen in other passages, the Messiah is expected to kill Israel's enemies. Dan seperti yang kita sudah lihat di bagian yang lain, si Mesias diharapkan untuk membunuh musuh-musuh Israel. Now here is just more evidence that the branch of David is indeed the eschatological Messiah. Dan ini lagi bukti yang lain mengenai taruk dari Daud sebagai Mesias eskatologis. Remember the fragment 4Q285. Ingat fragmen daripada 4Q285. You will notice at the beginning of this quotation, Isaiah 11 is quoted. Dan saudara bisa ingat bahwa di dalam permulaan kutipan ini diambil kutipan dari Yesaya 11. After the quotation comes the interpretation. This is the branch of David. Then all the forces of Belial shall be judged, and the king of the Kittim shall stand for judgment, and of course the branch of David will kill him. Ya, dan kemudian setelah kutipan itu ada tafsiran di mana ini adalah taruk Daud, kemudian segala kuasa dari Belial akan dihakimi dan raja Kittim akan kemudian dihakimi dan seterusnya. The branch of David is the same person, also called Prince of the Congregation. Dan taruk Daud adalah orang yang sama yang juga disebut sebagai pangeran jemaat. Here is another passage where this figure is referred to. It is the first commentary on Isaiah. Dan kita bisa melihat perikop yang lain yang mengacu kepada taruk Daud lagi, dan ini merupakan komentari yang pertama untuk Yesaya. This commentary is called 4Q161. Dan komentari ini disebut sebagai 4Q161. And so it begins with a quotation of Isaiah 11, 1-5. Dan dimulai dengan kutipan dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Then comes this interpretation. Dan kemudian kita bisa melihat tafsirannya. This saying refers to the branch of David who will appear in the last days. Perkataan ini mengacu kepada taruk Daud yang akan muncul pada hari-hari terakhir. God will support him with a spirit of strength. God will give him a glorious throne, a sacred crown, and elegant garments. Tuhan akan mendukung dia dengan roh kekuatan. Tuhan akan memberikan dia mahkota yang mulia, kemudian juga mahkota yang kudus dan pakaian-pakaian yang mewah. God will put a scepter in his hand, and he will rule over all the Gentiles, even over Magog and his army. All the peoples his sword will control. Tuhan akan memberikan dia tongkat kerajaan di dalam tangannya, dan dia akan memerintah atas bangsa-bangsa non-Yahudi, bahkan Magog dan juga tentaranya, ke semua bangsa yang dapat dia kuasai dengan pedangnya. We learn from this very important text that indeed the branch of David is understood as an eschatological figure. Sehingga kita bisa belajar dari sini bahwa taruk Daud sesungguhnya dimengerti sebagai suatu figur eskatologi. And here is another important passage. It's a commentary on Genesis 49. Dan satu lagi suatu perikop yang sangat penting, komentari atas Kejadian 49. We are told that the branch of David is the Messiah of righteousness, the righteous Messiah. Di mana kita diberitahukan bahwa taruk Daud adalah Mesias kebenaran. To this Messiah and to his seed, the covenant of the kingdom of his people has been given for the eternal generations, because he has kept the law. Dan kepada dia dan kepada keturunannya, perjanjian dari kerajaan dari umatnya telah diberikan untuk generasi-generasi sampai pada kekekalan, karena dia telah memelihara hukum Taurat. If you look at the second bullet, we can now follow the logic. Dan kalau kita kemudian melihat kepada poin yang kedua, kita bisa mengikuti logikanya. The branch of David is the Messiah of righteousness. He is the prince of the congregation, and he is also called the Messiah. Jadi kita bisa melihat taruk Daud, dia adalah Mesias kebenaran, karena itu juga dia disebut pangeran jemaat, dan dia adalah Mesias. So we conclude that the blessed prince of 1QSB is indeed the Messiah. Karena itu kita bisa melihat bahwa pangeran yang diberkati di dalam 1QSB itu sesungguhnya adalah Mesias.
Now, in 1QSA, it was suggested that it's God who gives birth to the Messiah. Di dalam 1QSA tadi kita sudah lihat diharapkan bahwa adalah Allah yang memperanakkan Mesias. So does this make him the Son of God? Apakah ini kemudian membuat dia sebagai anak Allah? Is the Messiah divine? Apakah Mesias merupakan Allah? I think so, Saya rasa demikian. because of this text. Karena teks ini. This is an Aramaic text from Cave 4, document number 246. Ini adalah teks dalam bahasa Aram di dalam gua keempat, yaitu nomor 246. By the way, that's all of it that you're looking at. It's just one small piece of leather. Dan yang saudara lihat itu sebenarnya hanyalah satu keping dari kulit yang kecil. 2 columns of Aramaic, 9 lines in each column. Ya, 2 kolom dalam bahasa Aram dan setiap kolom terdiri dari 9 baris. And here's what it says. Now, I won't read all of it. I'll read the bottom of column 1 and part of column 2. Saya tidak akan membaca semuanya, saya akan membaca bagian bawah dari kolom pertama dan sedikit dari kolom 2. His son will be called the Great and be designated by his name. He will be called the Son of God. They will call him Son of the Most High. Dan dikatakan juga anaknya akan dipanggil sebagai yang agung dan dia akan dipanggil dengan nama tersebut. Dia akan dipanggil sebagai anak Allah. Mereka akan memanggilnya sebagai anak dari yang maha tinggi. And a little later it says their kingdom will be an eternal kingdom. Kemudian di baris 5 itu dikatakan kerajaannya akan disebut sebagai kerajaan kekal. So this small piece of leather predicts the coming of someone who will be called the Son of God, who will reign forever. Jadi kita melihat bahwa fragmentasi kulit yang kecil ini mengatakan adanya pengharapan penantian bahwa seorang yang akan datang yang akan disebut sebagai anak Allah dan dia akan memerintah kerajaan yang kekal. Now some of you will hear these statements and think, I've heard this before somewhere in the New Testament. Dan mungkin saudara ada yang berkata, oh saya pernah mendengar ini ada di dalam perjanjian baru. How well do you know the Gospel of Luke? Berapa dalam saudara mengerti Injil Lukas? Son of God, Son of the Most High, great, Anak. rule forever. Anak Allah, anak dari yang maha tinggi, seorang yang akan memerintah untuk selama-lamanya. This is what Gabriel, the angel, says to Mary. Dan inilah sebenarnya yang malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria. This is the Annunciation. Dan ini adalah sebenarnya pernyataan yang diberikan pada permulaannya. The parallels are quite amazing. Dan kita bisa melihat paralelnya sebenarnya cukup mengagumkan. So on the left, I have 4 parallels from Luke chapter 1. Karena itu di dalam bagian kiri saya ada 4 bagian dari Lukas 1. And the 4 parallels on the right from 4Q 246. Dan itu semuanya paralel dan kemudian di bagian kanan itu adalah 4 paralel dari 4Q 246. 3 of the parallels are verbally exact. Dan 3 dari keempat paralel ini adalah secara verbal persis. And the 4th is an equivalent. Dan yang keempat itu adalah yang persamaannya. So Luke says, this one will be great. And in 246, your son will be great. Ya, karena itu kita melihat Lukas mengatakan ia akan menjadi besar. Di dalam 4Q dikatakan anakmu akan menjadi besar. Gabriel tells Mary, the Son of the Most High, he shall be called. And that's what we find in 246. Son of the Most High, he shall be called. Dan Gabriel mengatakan bahwa anakmu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Begitupun kita menemukannya di dalam 4Q, anak yang maha tinggi dia akan disebut. In